Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai time value of money. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Dengan saya sendiri yaitu Siti Istiqomah dengan NIM 2005520032, Amelia Dea Pramudita dengan NIM 2005520036, Vivi Hermawati dengan NIM 2005520050, dan yang terakhir adalah Yolanda Tri Rizky dengan NIM 2005520044. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar time value of money. Yang pertama adalah penjelasannya, yaitu sebuah konsep yang menyatakan bahwa nilai uang akan berbeda dan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan nilai uang ini sangat erat dengan kaitannya perubahan harga barang akibat terjadinya inflasi, yaitu kenaikan harga barang secara umum dan terjadi secara kontinu atau terus-menerus. Oleh karena itu, nilai uang sekarang dapat dikatakan lebih berharga dibandingkan dengan nilai uang di masa yang akan datang. Dan uang tersebut mampu memberikan keuntungan yang lebih dibandingkan jika digunakan di masa yang akan datang. Dengan contohnya, yaitu nilai nominal uang 1 juta sekarang dengan 10 tahun yang lalu memiliki nilai yang berbeda. Misalkan 1 juta 10 tahun lalu dapat membeli motor, sedangkan 1 juta sekarang hanya dapat membeli roda dan helmnya saja. Kemudian saya akan beralih mengenai konsep time value of money. Time value of money berhubungan erat dengan perhitungan bunga hasil investasi di masa mendatang dan nilai uang hasil investasi. Yang kedua, uang mempunyai nilai terhadap waktu, dan besar nilai itu sangat tergantung kapan uang itu diterima atau dapat dianggap sebagai biaya atas sewa uang. Yang ketiga, individu akan memilih menerima uang yang sama sekarang daripada nanti, dan lebih suka membayar dalam jumlah yang sama nanti daripada saat ini. Konsep time value of money ini sebenarnya ingin mengatakan bahwa jika Anda punya uang, sebaiknya atau bahkan seharusnya diinvestasikan sehingga nilai uang itu tidak menyusut dimakan oleh waktu. Sebab jika uang itu didiamkan atau ditaruh di bawah bantal, brankas, atau lemari besi, maka uang itu tidak bekerja, dan karenanya nilainya semakin lama akan semakin turun. Manfaat nilai waktu uang. Berbagai keputusan tentang struktur keuangan, lease atau beli, pembayaran kembali obligasi, teknik penilaian surat berharga, dan permasalahan biaya modal merupakan keputusan yang memerlukan pengetahuan tentang nilai waktu uang. Manfaat yang pertama yaitu 1. Menghitung harga saham. 2. Menghitung harga obligasi. 3. Memahami metode NPF. 4. Perhitungan bunga atau tingkat keuntungan. Dan 5. Perhitungan amortisasi hutang. Konsep nilai waktu dari uang. Konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga daripada nilai uang
datang, atau suatu konsep yang mengacu pada perbedaan nilai. Perbedaan nilai uang yang disebabkan karena perbedaan waktu. Yang pertama ada future value atau nilai yang akan datang, yaitu nilai dari sejumlah uang sekarang pada masa yang akan datang atau nilai majemuk. Dengan rumus FVN sama dengan PO dikali 1 plus R dikali N, di mana PO adalah nilai uang pada saat ini, R adalah bunga, dan N adalah tahun. Yang kedua ada present value atau nilai sekarang, yaitu nilai saat ini dari sejumlah uang di masa yang akan datang yang dihitung melalui pendiskontoan jumlah di masa yang akan datang dengan tingkat bunga yang sesuai, dengan rumus PVN atau PO sama dengan CN dibagi 1 plus R dikali N. Yang ketiga ada net present value atau NPV, yaitu suatu keputusan investasi membutuhkan dana yang cukup besar untuk ditanamkan pada proyek tersebut. Dana investasi tersebut akan kembali melalui penerimaan berupa keuntungan di masa yang akan datang. Untuk menilai layak tidaknya suatu keputusan investasi, maka dana investasi harus bisa ditutup dengan penerimaan bersih yang sudah di present value-kan. Selisih antara nilai sekarang dari penerimaan dengan nilai sekarang dari investasi disebut sebagai net present value. 4. Internal rate return atau IRR. Pada NPV akan diketahui selisih keuntungan absolut dalam rupiah antara nilai sekarang penerimaan dengan investasinya. Sedangkan IRR mencari besarnya tingkat keuntungan relatif atau dalam prosentase atas penerimaan investasi. Dengan demikian, IRR adalah tingkat bunga yang bisa menyamakan antara PF dari penerimaan dengan PF dari investasi. Untuk menghitung besarnya IRR, bisa menggunakan cara interpolasi dengan menghitung NPV yang positif dengan NPV yang negatif. Materi selanjutnya yaitu perhitungan time value of money. Yang pertama yaitu bunga tetap. Perhitungan bunga ini sangat sederhana, yang diperhitungkan dengan besarnya pokok yang sama dan tingkat bunganya juga sama pada setiap waktu. Walaupun pokok pinjaman pada kenyataannya sudah berkurang sebesar angsuran pokok pinjaman, namun dalam perhitungan ini tetap digunakan standar perhitungan yang sama. Rumus dari bunga tetap yaitu I sama dengan PV kali N kali I. Contoh dari bunga tetap: perusahaan akan meminjam uang dari bank untuk membiayai proyek investasi sebesar 10 juta rupiah dengan bunga 15% per tahun dalam waktu 4 tahun dan diangsur 4 kali. Maka bunga yang harus dibayar seperti berikut. Pada tahun pertama, pokok pinjaman sebesar 10 juta
besaran angsurannya 2.500.000, besaran bunga per tahun 1.500.000, dan jumlah bunga keseluruhannya 1.500.000. Pada tahun kedua, pokok pinjaman yaitu sebesar 7.500.000, besaran angsurannya yaitu 2.500.000, besaran bunga per tahunnya yaitu 1.500.000, dan jumlah bunga keseluruhan 3 juta rupiah. Pada tahun ketiga, pokok pinjaman sebesar 5 juta, besaran angsuran per tahunnya 2.500.000, besarnya bunga per tahun 1.500.000, jumlah bunga keseluruhan 4.500.000. Pada tahun keempat, pokok pinjaman 2.500.000, besarnya angsuran 2.500.000, besarnya bunga per tahun 1.500.000, dan jumlah bunga keseluruhan 6 juta rupiah. Maka jika menggunakan rumus dari bunga tetap, diperoleh I sama dengan PF kali N kali I. PF sama dengan PF ditambah I. PF dikali PF plus N kali I sama dengan PF 1 plus N kali I sama dengan 10 juta dikali 1 plus 4 kali 0 kali 15 sama dengan 16 juta rupiah. Selanjutnya ada bunga majemuk. Nilai majemuk atau common value adalah penjumlahan dari sejumlah uang permulaan atau uang pokok dengan bunga yang diperolehnya selama periode tertentu apabila bunga tidak diambil pada setiap saat. Adapun rumusnya sebagai berikut. FV atau future value sama dengan PO atau nilai saat ini dalam kurung 1 plus R, di mana R adalah tingkat bunga, dikali dengan T yaitu periode waktu. Contohnya, apabila kita menyimpan uang di bank sebesar 1 juta selama 1 tahun dan memperoleh bunga 15% per tahun, maka pada akhir tahun uang kita menjadi 1 juta dikali 1 tambah 0,15 sama dengan 1.150.000. Lalu apabila dana tersebut akan disimpan selama 2 tahun, maka uang tersebut menjadi 1 juta dikalikan 1 ditambah 0,15 dikalikan pangkat 2 sama dengan 1.322.500 rupiah. Jika pembayaran bunga dilakukan lebih dari 1 kali dalam 1 tahun, maka bisa dirumuskan sebagai berikut. FV, future value, sama dengan nilai saat ini atau PO, dikali dalam kurung 1 ditambah tingkat bunga per M, ditambah dikali oleh pangkat T kali M. Misalkan uang 1 juta tadi kita simpan selama 1 tahun. Jika pembayaran bunga dilakukan 2 kali dalam 1 tahun, maka uang kita akan menjadi 1 juta dikalikan dalam kurung 1 plus 0,15 dibagi 2 dikali pangkat 2 kali 1 sama dengan 1.155.625.000 rupiah. Future value atau nilai anuitas pada waktu sama dengan nilai individu peracikan pembayaran di masing-masing periode atau A dikalikan dalam kurung 1 plus tingkat bunga pangkat N-1 per R. Contohnya, perusahaan akan membayarkan pinjaman sebesar 2 juta dalam 5 tahun setiap akhir tahun berturut-turut dengan bunga 15%. Tetapi pembayarannya akan dilakukan pada akhir tahun kelima. Berapa jumlah majemuk dari uang tersebut? Jawabannya, future value dalam kurung A sama dengan 2 juta dikali dalam kurung 1 plus 0,15 pangkat 5 min 1
per 0,15. Hasilnya Rp13.484.000. Contoh kedua, harga sepeda motor 2 tahun mendatang sebesar 10 juta. Tingkat bunga rata-rata 12% setahun. Berapa yang harus ditabung Agung setiap bulan mulai tanggal 2 Januari 2000 agar dapat membelinya 2 tahun mendatang? Jawabannya, 10 juta sama dengan A kali dalam kurung 1 plus 0,12 pangkat 2 min 1 per 0,12 sama dengan 10 juta sama dengan 26,97A. A sama dengan Rp370.782. Selanjutnya ada present value atau nilai sekarang. Present value atau nilai sekarang merupakan kebalikan dari nilai majemuk, yaitu besarnya jumlah uang pada permulaan periode atas dasar tingkat bunga tertentu dari sejumlah uang yang baru akan diterima beberapa waktu yang akan datang. Jadi, present value ini menghitung nilai uang pada waktu sekarang bagi sejumlah uang yang baru akan kita dimiliki di masa yang akan datang. Rumusnya, present value sama dengan future value per 1 plus tingkat bunga dikali dengan jumlah periode. Tetapi jika bunga digandakan lebih dari sekali dalam setahun, rumusnya sebagai berikut. Present value sama dengan future value per 1 plus R per N dikalikan M kali T. Contohnya, berapa nilai sekarang dari sejumlah uang sebesar 10 juta yang diterima pada akhir tahun kelima bila didasarkan tingkat bunga 15% dengan bunga majemuk? Jawabannya, present value sama dengan 10 juta per 1 plus 0,15 pangkat 5. Hasilnya Rp4.972.650. Contoh kedua, pada akhir tahun kedua kita akan menerima uang sebesar Rp1.322.500 dengan suku bunga 15%. Berapakah nilai saat ini? Nilai saat ini sama dengan Rp1.322.500 dibagi 1 plus 0,15 pangkat 2, hasilnya 1 juta. Slide selanjutnya yaitu membahas tentang rumus present value dari annuity atau nilai anuitas saat ini yang bisa menghitung berapa jumlah uang yang dibutuhkan untuk membuat serangkaian pembayaran di masa depan, yaitu rumusnya PVA sama dengan A per I dikali 1 dikurangi 1 per 1 plus I pangkat N, di mana PVA sama dengan nilai sekarang, A sama dengan nilai individu peracikan pembayaran di masing-masing periode, I sama dengan tingkat bunga yang akan ditambahkan untuk setiap periode waktu, dan N sama dengan jumlah periode pembayaran. Di sini ada pula contohnya. Selanjutnya, hubungan nilai waktu dari uang dan kebijaksanaan investasi. Yang pertama, kebijakan investasi akan terkait masa yang akan datang, tetapi dalam penilaian menguntungkan tidaknya akan dilaksanakan pada saat sekarang. Yang kedua, dengan demikian terutama penerimaan bersih dari pelaksanaan investasi yang akan diterima pada waktu yang akan datang harus dinilai sekarang. Apakah penerimaan sekali atau berangsur-angsur dengan menggunakan perhitungan di atas tadi. Slide berikutnya akan membahas tentang penerimaan pada waktu yang akan datang. Pada dasarnya adalah net cash flow dari pelaksanaan investasi yang akan terdiri dari yang pertama, biaya proyek atau investasi awal, yang kedua, cash flow dan cash outflow selama proyek investasi berjalan, yang ketiga, nilai residu dari proyek investasi yang bersangkutan, yang keempat, cash flow dan cash outflow lain-lain di luar proses pelaksanaan proyek investasi tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 4.
tentang time value of money. Jika ada materi yang kurang benar, saya dan kelompok saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.